Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan media pembelajaran Information Communication Technology atau ICT. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Dinda Francisky dan saya bersama dengan teman saya, Cindy Febrian, dari PGSD Non-Reguler semester 4 Universitas Muadi Setiabudi. Baik, langsung saja. Yang pertama, media pembelajaran Information Communication Technology atau ICT. Pengertian dari media pembelajaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dalam proses pendidikan dan pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, membangkitkan semangat dan kemampuan siswa dalam belajar, sehingga terjadi proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Media pembelajaran tersebut bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak seperti komputer, televisi, LCD, video, tab, slide, gambar, grafik, model, buku, transparan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Information Communication Technology atau ICT adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan salah satu teknologi yang dijadikan sebagai media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran agar lebih inovatif. Selanjutnya yaitu pengertian dari media pembelajaran ICT. Media pembelajaran ICT merupakan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar agar terciptanya suasana kelas yang kondusif, tidak membosankan, serta menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran. Selain itu, mampu membantu peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Yang kedua yaitu mengkategorikan media pembelajaran berbasis ICT. ICT atau TIK mencakup semua teknologi yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Yang termasuk teknologi ini adalah yang pertama, teknologi komputer, baik perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak, software pendukungnya. Di dalamnya termasuk prosesor atau pengolahan data, media penyimpanan data atau informasi, hard disk, CD, DVD, flash disk, memori, kartu memori, dan lain sebagainya. Alat perekam yaitu CD writer, DVD writer, alat input, keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lain sebagainya. Dan alat output, layar monitor, printer, proyektor, LCD, speaker, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teknologi multimedia seperti kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu teknologi telekomunikasi, telepon seluler, faksimiil. Yang keempat yaitu teknologi jaringan komputer, baik perangkat keras, LAN, internet, wifi, maupun perangkat lunak pendukungnya, aplikasi jaringan seperti web email, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cindy Febrian. Fungsi multimedia berbasis ICT. Yang pertama, ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, komputer dimanfaatkan untuk membantu siswa menemukan dan merumuskan pengetahuannya melalui interaksi dan eksplorasi sumber-sumber belajar berbasis ICT. Seperti yang kita ketahui, di dalam komputer ataupun di internetnya banyak sekali situs-situs yang dapat kita temui atau dapat kita cari sebagai
sumber belajar bagi kita ataupun bagi peserta didik. Yang kedua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Kemajuan dunia ICT, khususnya internet, telah memberikan kemungkinan membuat kelas maya atau virtual class dalam bentuk e-learning. Dengan e-learning, aktivitas belajar seperti membaca materi pembelajaran, mengerjakan soal-soal dan tugas, berdiskusi dengan sesama, teman, maupun dosen atau guru, melakukan eksperimen, semua dalam bentuk simulasi dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa membuat video pembelajaran untuk peserta didik kita. Dan dengan video pembelajaran tersebut, peserta didik dapat memahami pembelajaran, terutama pembelajaran dalam kondisi pandemik seperti saat ini. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. Beberapa contoh sumber belajar berbasis ICT adalah Ensiklopedia Britannica dalam bentuk DVD maupun web, Microsoft Encarta dalam bentuk DVD dan web, dan ensiklopedia. Dan yang keempat, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Perkembangan ICT dalam meningkatkan keterampilan agar dapat mendukung dan meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga para pendidik dapat meningkatkan profesionalismenya dalam mengajar. Media pembelajaran berbasis ICT mempunyai dampak yang sangat luas dan banyak apabila ia digabungkan dengan internet. Nah, adapun manfaat media pembelajaran berbasis ICT dalam dunia pendidikan bagi siswa, antara lain yang pertama, sebagai sumber belajar alternatif. Yang kedua, dapat lebih memahami materi yang disampaikan guru karena ada gambar dan animasi yang menarik perhatian, terutama dalam kondisi pandemik seperti ini. Tentunya media ICT ini sangat membantu guru maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dapat berlatih soal dengan memanfaatkan uji kompetensi. Yang keempat, cara belajar lebih efisien. Yang kelima, wawasan bertambah. Yang keenam, meringankan dalam membuat contoh soal. Yang ketujuh, mengetahui dan mengikuti perkembangan dan info-info lain yang berhubungan dengan bidang studi. Yang kedelapan, membantu siswa dalam mempelajari materi secara individu selain di sekolah, membantu siswa melek ICT. Adapun contoh pengembangan pembelajaran matematika berbasis Information and Communication Technology, yaitu penggunaan software. Yang pertama, Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat tampilan tekstual berupa tulisan maupun gambar. Yang kedua, ada Microsoft PowerPoint, dapat digunakan untuk membuat slide presentasi, mempunyai kemampuan menampilkan teks, suara, animasi, dan video. Yang ketiga, Microsoft Excel software pengolah lembar data dapat digunakan untuk membuat media yang berupa grafik maupun membuat simulasi. Baik, teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang media pembelajaran berbasis Information and Communication Technology, kategori ICT, fungsi dan manfaat ICT, dan contoh dari ICT. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Information and Communication Technology itu penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Tentunya tidak hanya untuk seorang pendidik, namun bagi peserta didik juga banyak manfaat dari media pembelajaran berbasis Information and Communication Technology ini. Ada quotes yang berkata, apa yang kita ketahui itu tidak penting, tapi apa yang kita praktekkan dari apa yang kita ketahui itu yang penting. Untuk itu, mari kita praktekkan dari apa yang telah kita dengar atau kita pelajari tadi. Baik teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.